Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pagi itu, Baghdad seperti biasa, ramai oleh hiruk-pikuk pasar. Penjual buah berseru menawarkan dagangan, anak-anak berlarian, dan para ulama berdiskusi di bawah rindangnya pohon kurma. Di antara mereka, duduk seorang yang dikenal tidak hanya karena kepintarannya, tetapi juga karena kelapangan memahami jiwa manusia. Dialah Abu Nawas. Sementara itu di ujung jalan, seorang waria melangkah pelan. Pakaian dan dandanan mencoloknya menyita perhatian. Beberapa orang memandang dengan tatapan sinis. Ada yang mencibir pelan, namun ia terus berjalan. Langkahnya ragu, tetapi hatinya mantap. Ia berhenti di hadapan Abu Nawas. "Tuan, namaku Salsabila. Bolehkah aku duduk sebentar?" katanya dengan pelan. Abu Nawas mengangguk tanpa ragu. "Tentu, silahkan duduk. Sepertinya bebanmu lebih berat dari ransel seorang musafir," jawab Abu Nawas. Salsabila menatapnya dengan mata sembab. Aku lelah, Tuan. Sejak kecil aku merasa berbeda, bukan karena ingin mencari perhatian, tapi aku memang merasa tak seperti laki-laki lainnya. Duniaku menertawakanku. Aku terusir dari rumah, menggelandang, lalu bekerja di dunia malam. Banyak yang menghina, tak sedikit pula yang memanfaatkan, ucap Salsabila. Tapi akhir-akhir ini aku merasa kosong. Ada sesuatu dalam diriku yang menjerit, lanjutnya. Abu Nawas diam sejenak. Ia mengambil seteguk air, lalu berkata pelan, "Tahukah engkau, Salsabila, bahwa malam yang paling gelap justru bertanda bahwa fajar hampir tiba," ucap Abu Nawas. Salsabila menunduk. "Tapi aku takut, Tuan, takut ditolak oleh Tuhan. Apakah orang sepertiku masih pantas berharap ampunan?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Salsabila, engkau bukan orang pertama yang datang padaku dengan luka. Tapi tahukah engkau, bahkan seorang pembunuh 100 nyawa, jika ia benar-benar ingin kembali kepada Tuhan, akan diterima. Apalagi engkau, yang jiwanya sedang berjuang keluar dari kabut. Hidayah bukan tentang siapa kita dulu, tapi kemana kita melangkah sekarang." Salsabila menangis, tangis yang lama tertahan. Abu Nawas tidak menghakimi, ia hanya duduk menemani, menjadi saksi bahwa kadang luka bisa menjadi pintu menuju cahaya. Hari-hari berikutnya, Salsabila mulai berubah. Ia meninggalkan pekerjaannya. Ia belajar sholat, meski sempat merasa canggung. Ia datang ke majelis ilmu, duduk paling belakang. Diam-diam menangis saat mendengar ayat-ayat tentang rahmat dan taubat. Suatu malam, ia bermimpi melihat lautan luas, dan dirinya berada di perahu kecil. Ombaknya mengguncangnya, namun dari kejauhan tampak cahaya yang menuntun. Ketika ia bangun, ia tahu ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah panggilan. Perubahan tidak mudah. Ada yang masih mengejek, ada yang mencoba menariknya kembali ke dunia lama. Tapi Salsabila bertahan. Ia menjahit pakaian untuk para ibu dan anak-anak. Dan sedikit demi sedikit, masyarakat mulai melihatnya dengan mata yang berbeda. Abu Nawas terus memantau dari kejauhan. Suatu hari, ia datang ke rumah Salsabila. "Aku dengar, kau sekarang menjahit baju untuk anak-anak yatim," tanya Abu Nawas. Salsabila tersenyum. Aku hanya mencoba menebus masa laluku, Tuan," jawab Salsabila. Abu Nawas menatapnya dalam. "Tidak, Salsabila, engkau tidak menebus, engkau sedang tumbuh.
Seperti benih yang dulu terinjak-injak, ini perlahan menjadi pohon yang menaungi, ujar Abu Nawas. Beberapa bulan kemudian, dalam sebuah majelis Ramadan, Salsabila berdiri membagikan kurma dan air untuk para musafir. Tak ada lagi make up tebal atau baju mencolok, tapi ada ketenangan di wajahnya yang dulu jarang tampak. Seorang pemuda bertanya pada Abu Nawas, "Tuan, benarkah dia telah berubah?" Abu Nawas menjawab pelan, "Apakah kau pernah melihat bunga mekar di tanah yang dulu gersang? Perubahan tidak selalu terlihat dari luar, tapi jika hatimu jernih, kau akan merasakannya." Salsabila kini dikenal bukan sebagai waria, tapi sebagai Salsabila, perempuan jiwa yang memilih untuk menyatu dalam kebaikan meski jalannya berliku. Ia tidak lagi menyesali masa lalunya, tapi menjadikannya sebagai pelajaran untuk membimbing jiwa-jiwa yang tersesat agar tahu pintu pulang selalu terbuka. Dalam hidup, kita tahu siapa yang akan Allah beri cahaya terlebih dahulu. Kadang, orang yang paling kita pandang rendah justru lebih dekat dengan hidayah dibanding kita yang merasa suci. Jangan pernah menutup pintu taubat untuk siapapun, karena Allah tidak pernah menutupnya. Perseteruan antara Abu Nawas dan Abu Jahil seakan tiada hentinya. Meskipun berulang kali Abu Nawas mengalah, Abu Jahil selalu saja membuat ulah, sehingga mau tak mau Abu Nawas terpaksa meladeninya. Dan tentunya sudah bisa ditebak, Abu Jahilah yang menanggung kekalahan. Akan tetapi dengan kekalahannya ini membuat Abu Jahil semakin geram dan berusaha untuk membalasnya. Kabar perseteruan keduanya ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Lalu terbesit di benak sang raja untuk mendamaikan mereka. Maka dipanggillah keduanya ke istana supaya menghadap Baginda Raja. "Kalian berdua kan hidup bertetangga, kenapa sih selalu bermusuhan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi bukan saya yang memulainya. Abu Jahilah yang selalu mengganggu saya," jawab Abu Nawas. "Jangan fitnah kau Abu Nawas, kau yang justru selalu membuat saya jengkel," bantah Abu Jahil. Keduanya lalu bertengkar hebat, saling menyalahkan satu sama lain. Sudah, kalau begini caranya, kalian tidak akan bisa akur," bentak Baginda Raja. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Kemudian sang raja berkata, "Begini saja, kalau kalian mau berdamai, saya akan kabulkan 3 permintaan apapun keinginan kalian." "Benarkah Paduka? Bagaimana kalau saya minta emas?" tanya Abu Nawas. "Akan aku berikan, asalkan kalian mau berdamai," jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang memang iri dengan Abu Nawas mengajukan syarat kepada sang raja. "Ampun Paduka, saya mau berdamai dengan Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Apapun yang Abu Nawas minta, saya harus mendapatkan 2 kali lipat," pinta Abu Jahil. "Bagaimana Abu Nawas, kamu setuju?" tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, dan pada akhirnya Abu Nawas menyetujuinya. "Baiklah Paduka, tapi bila ada salah satu keinginan saya yang tidak mau diterima Abu Jahil, maka semua hadiah untuknya dianggap batal," jelas Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, dengan senang hati aku akan menerima," saut Abu Jahil. Kemudian Baginda Raja menanyakan apa keinginan pertama Abu Nawas. "Saya ingin dibuatkan rumah yang megah Paduka," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya. "Berarti kau Abu Jahil, akan aku buatkan 2 rumah megah untukmu," kata Baginda Raja.
Abu Jahil senang bukan kepalang mendengarnya. "Sekarang apa keinginanmu yang kedua?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Saya ingin mempunyai 1000 keping emas, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baik, saya penuhi permintaanmu. Dan untukmu Abu Jahil, kau akan mendapatkan 2000 keping emas," kata Baginda Raja. Seketika Abu Jahil tertawa girang. Dalam hati ia berkata, "Hahaha, sekarang aku lebih kaya darimu Abu Nawas, dan dengan kekayaanku ini aku bisa menyombongkan diri di hadapanmu," batin Abu Jahil. "Sekarang permintaan yang terakhir, apa keinginanmu?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas berjalan menuju menara istana dan menaiki menara tersebut yang tingginya 5 meter. Setelah berhasil naik ke atas, Abu Nawas pun terjun ke bawah. Untunglah Abu Nawas baik-baik saja, hanya kakinya yang lecet-lecet sedikit. Kemudian ia menghampiri Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" tanya Baginda Raja. "Itu tadi keinginan terakhir saya, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Oh, begitu. Itu berarti kau Abu Jahil, kau harus lompat dari menara yang tingginya 2 kali lipat," ujar Baginda Raja. Abu Jahil yang takut dengan ketinggian menolak melakukannya. "Saya tidak mau, Paduka. Saya pilih menara yang tingginya sama," protes Abu Jahil. "Tidak bisa begitu dong. Kamu sendiri kan yang minta. Apapun yang aku inginkan, kau meminta 2 kali lipat," sahut Abu Nawas. "Benar Abu Jahil, bukankah itu syarat yang kau ajukan? Kalau kau menolak melakukannya, berarti semua hadiah yang akan kau terima dinyatakan batal. Dan itu sudah sesuai kesepakatan," timpal Baginda Raja. "Kurang ajar Abu Nawas, mana mungkin aku melompat dari ketinggian 10 meter. Itu sama saja bunuh diri," gerutu Abu Jahil. Akhirnya khayalan Abu Jahil menjadi orang kaya menjadi kandas akibat akal cerdik Abu Nawas. Lagian belum apa-apa sudah ada niatan untuk menyombongkan diri kepada Abu Nawas. Suatu pagi di pasar kota, terdengar suara gaduh dari sebuah lapak ayam. Para pembeli tampak berkerumun, menyaksikan perdebatan sengit antara seorang tukang ayam dan Abu Nawas. "Ini mustahil, tidak masuk akal," teriak si tukang ayam sambil melipat tangannya. "Justru masuk akal," balas Abu Nawas dengan senyum tenang. Penduduk sekitar penasaran. "Ada apa ini? Apa yang mereka perdebatkan?" Salah seorang dari kerumunan menjelaskan bahwa Abu Nawas bilang ayam yang dijual tukang ayam ini sebenarnya bukan milik tukang ayam, tapi milik ayam itu sendiri. Orang-orang saling pandang. Apa maksudnya? Tukang ayam menggeleng kuat-kuat. "Abu Nawas, jangan bercanda. Aku yang membesarkan ayam-ayam ini, memberi makan, merawat mereka. Jadi ayam-ayam ini adalah milikku." Abu Nawas tersenyum. "Benarkah begitu? Lalu coba jawab pertanyaanku. Ayam ini dari mana asalnya?" "Ya dari peternak ayam," jawab tukang ayam. "Dan sebelum itu?" "Ya dari induknya." "Lalu apakah kau yang bertelur?" tanya Abu Nawas sambil menaikkan alis. Tukang ayam mulai bingung. "Tentu saja tidak, ayamlah yang bertelur. Jadi yang menghasilkan ayam adalah ayam itu sendiri, bukan dirimu," kata Abu Nawas santai. "Jika ayam-ayam ini berasal dari ayam lain dan bukan dari tanganmu, maka secara hukum bukankah ayam-ayam ini sebenarnya milik sesama ayam?" Penduduk yang mendengar itu mulai tertawa. Benar juga.
Si tukang ayam tidak mau kalah. "Tunggu dulu, kalau begitu aku bisa bilang bahwa gandum yang kau makan bukan milikmu karena berasal dari tanah dan hujan. Tapi kenyataannya, yang mengolah gandum menjadi roti adalah manusia. Sama seperti ayam, aku yang memeliharanya hingga besar." Abu Nawas mengangguk. "Bagus, bagus. Jadi menurutmu yang merawat sesuatu memiliki hak atasnya?" "Tentu saja," jawab si tukang ayam. Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau begitu, para istri yang selama ini merawat suaminya sejak muda hingga tua, seharusnya merekalah yang memiliki suaminya, bukan?" Kerumunan langsung tertawa terbahak-bahak. Seorang pria di belakang berbisik, "Wah, kalau begitu aku benar-benar milik istriku sepenuhnya." Tukang ayam terdiam mencoba mencari jawaban. Wajahnya merah padam. "Kau hanya bermain kata-kata, Abu Nawas." "Bukan, aku hanya menunjukkan bahwa tidak semua kepemilikan sesederhana yang kita kira," ujar Abu Nawas santai. Akhirnya si tukang ayam menyerah. Baiklah, aku tidak akan memperdebatkan ini lagi. Tetapi tetap saja ayam-ayam ini milikku." Abu Nawas tertawa. "Tentu saja, aku hanya ingin mengingatkan bahwa dalam hidup tidak semua yang kita klaim sebagai milik kita benar-benar milik kita. Kadang-kadang kita hanya dipinjamkan oleh Tuhan." Si tukang ayam mendengus. "Baiklah, kalau kau ingin ayam ini, kau tetap harus membayarnya, Abu Nawas." Abu Nawas mengangkat tangan. "Oh, aku tidak mau membeli ayam. Aku hanya ingin bertanya." Semua orang tertawa lagi, sementara tukang ayam hanya bisa mengelus dada karena sadar telah masuk ke dalam jebakan debat Abu Nawas. Dan hari itu, cerita Abu Nawas melawan tukang ayam menjadi bahan tertawaan di seluruh pasar. Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat. Belum juga habis minum tehnya, tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. "Tuan Abu, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah menyuruh saya menghadap?" tanya Abu Nawas heran. "Saya kurang tahu, Tuan Abu. Lebih baik Anda tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," balas para pengawal. "Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Ia pun berangkat menuju istana. Sesampai di pintu gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia dihantar masuk pengawal kerajaan menuju aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasehat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap mengenakan baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilakan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah terlebih dahulu berbicara. "Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba?" tanyanya. "Ya, benar Abu Nawas, aku sendiri yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan ini," tutur Baginda Raja. "Kau lihat sendiri kan, aku sengaja mengumpulkan para hakim beserta para jajarannya dan juga para pejabat istana.
Aku ingin kau mengajari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami. Saya yakin kamu tahu kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan ini belum berjalan maksimal. Kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu, kata Baginda Raja melanjutkan. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa lega. Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan aku, kata Abu Nawas dalam hati. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan, hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi begini Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya, tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. Baiklah, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberi contoh, supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali kebenaran seperti yang kau maksud. Dan semoga dengan caramu itu, para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, beri saya waktu untuk menunjukkan hal itu, pinta Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan, terdapat sebuah jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama, dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan memasuki pintu gerbang ini harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang ke ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota." Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas. Saat ia mulai jalan menuju pintu gerbang, tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh prajurit penjaga. "Hendak kemana kau Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya prajurit. "Aku mau masuk karena aku mau dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, aku tak percaya," jawab si prajurit. "Kenapa kau tidak percaya? Kalau aku berkata bohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas. Sepintas ucapan Abu Nawas membuat prajurit penjaga berpikir, "Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan perkataanmu di awal tadi sebagai sebuah kebenaran?" "Sungguh tepat jawabanmu. Sekarang kamu telah berhasil mengenali apa itu sebuah kebenaran. Itulah kebenaran dalam sisi terdalamnya. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itu makna kebenaran sesungguhnya," tutur Abu Nawas. Tukang sepatu dan istri yang berhati kejam. Pada zaman dahulu di daerah Mesir, ada seorang tukang sepatu bernama Hanan. Ia mempunyai istri yang usianya lebih tua. Istrinya ini bernama Hindun. Ia mempunyai watak dan hati yang sangat kejam, sehingga sering memperlakukan Hanan semena-mena. Padahal Hanan senantiasa bersabar dan bersikap baik kepada istrinya. Tapi
Lama-kelamaan Hanan tak tahan menjalani hidup yang selalu dalam tekanan. Ia pun melarikan diri meninggalkan rumah dan mengembara tanpa arah. Akhirnya sampailah ia di sebuah gua yang jauh dari pemukiman penduduk. Di sana ia bersimpuh dan berdoa, "Wahai Tuhanku, hamba mohon padamu, tolonglah hambamu ini, berilah keselamatan dan harapan dalam perjalananku ini." Setelah berdoa cukup lama, tiba-tiba muncul makhluk tinggi yang besar. Rupanya makhluk di hadapannya adalah jin penunggu gua tersebut. "Mau apa kau datang ke sini?" tanya jin itu. "Saya seorang musafir, Tuan. Saya numpang istirahat sebentar," jawab Hanan. "Kemana arah tujuanmu?" tanya jin itu kembali. "Saya tidak tahu harus pergi kemana, Tuan. Yang penting saya bisa lepas dari tekanan istri saya," kata Hanan memberitahu. Mendengar penuturan Hanan, jin itu pun merasa kasihan. Ia lalu membawa terbang Hanan dalam kecepatan yang tak terbandingkan. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka berdua di sebuah daerah yang berada di perbatasan Cina. Kota tersebut sangat maju dan penduduknya rata-rata orang kaya. Hanan lalu menyusuri jalanan kota yang penuh dengan keindahannya. Tiba-tiba, beberapa orang penduduk kota menjegatnya di jalan dan bertanya siapa gerangan dirinya. "Saya Hanan, Tuan, dari negeri Mesir," jawab Hanan. "Dengan apa kau kesini? Kulihat kau tak mengendarai apapun," tanya mereka. Ketika Hanan memberitahu dan mencoba menjelaskan cara kedatangannya, mereka malah mencemooh dan menganggapnya gila. Akibatnya Hanan malah dilempari batu dan dipukul pakai tongkat kayu. Tidak lama kemudian datanglah saudagar kaya dan segera membubarkan mereka. "Kalian memalukan, orang asing adalah tamu. Sudah kewajiban kita menunjukkan keramat tamahan dan perlindungan," bentak saudagar kaya itu. Setelah menolong Hanan, saudagar itu kemudian bercerita bahwa di kota ini apabila menjadi orang miskin, maka akan diejek dan dihina. Mereka lebih mempercayai perkataan orang kaya daripada perkataan orang miskin. Saat dulu ia baru tiba di kota ini, ia juga adalah orang yang miskin. Tapi ia pura-pura sebagai orang kaya. Kemudian ia menemui beberapa saudagar kaya dan meminta pinjaman. Ia beralasan bahwa sebuah kafilah miliknya masih dalam perjalanan dan pinjaman uang yang diberikan nantinya akan dilipat gandakan. Ketika berhasil mendapat pinjaman tersebut, si saudagar gunakan untuk berdagang. Walhasil dalam beberapa bulan ia bisa melunasi semua hutangnya dan kini menjadi saudagar yang kaya raya. Setelah menceritakan kisahnya, si saudagar menyarankan Hanan untuk berbuat sama seperti dirinya. Maka didandanilah Hanan dengan pakaian mewah oleh saudagar tersebut. Kemudian Hanan mendatangi sejumlah saudagar kaya yang ada di kota itu. Ia mengajukan pinjaman dengan perjanjian akan mengembalikannya 2 kali lipat. Karena penampilan Hanan yang meyakinkan, para saudagar kaya langsung memberikannya. Namun setelah berbulan-bulan lamanya, kafilah yang dijanjikan Hanan tak kunjung datang. Mereka pun mulai cemas dan curiga. Jangan-jangan Hanan adalah seorang penipu. Mereka lalu mengadukannya kepada raja. Singkat cerita, datanglah Hanan menghadap Baginda Raja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi raja sendiri agak terkecoh dengan penampilan Hanan ini. Sebab pakaiannya terlihat mewah dan berwibawa. Oleh sebab itu raja ingin mengujinya, apakah Hanan benar-benar seorang saudagar kaya. "Wahai Hanan, aku punya berlian yang akan kuberikan untukmu. Tapi jelaskan dulu padaku, kenapa kau tidak membayar hutangmu?" tanya sang raja. "Begini Paduka Raja, kafilah yang membawa permata saya sampai saat ini belum datang. Adapun mengenai berlian yang akan Paduka berikan, lebih baik Paduka simpan saja," ujar Hanan. "Kenapa kau menolaknya? Ini kan berlian yang sangat mahal," kata sang raja.
Maaf Paduka, tapi bila dibandingkan dengan permata-permata saya, berlian Paduka tidak ada nilainya, timpal Hanan. Karena dikuasai kerakusan, raja itu membebaskan Hanan dan mengirim pesan ke para saudagar agar berdamai dengan Hanan. Kemudian sang raja memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Hanan. Keputusan raja tersebut ternyata mendapat pertentangan dari penasehat istana. Ia menganggap bahwa Hanan adalah seorang penipu. Namun sang raja menganggap bahwa sikap penasehat istana hanyalah karena didasari rasa cemburu. Sebab selama ini penasehat istana menaruh rasa cinta kepada putri, sedangkan sang putri tidak mencintainya sama sekali. Tapi ketika sang putri melihat Hanan, ia terkesima dan jatuh hati. Ia pun bersedia dinikahkan dengan Hanan. Adapun Hanan meminta pesta pernikahannya ditunda dengan alasan kafilah yang membawa permata-permatanya sampai saat ini belum tiba, di mana permata-permata tersebut nantinya akan dipersembahkan semuanya sebagai mahar perkawinan dengan sang putri. Mendengar penjelasan tersebut, sang raja semakin tergoda. Soal itu gampang Hanan, yang penting kamu nikahi dulu anak saya, kata sang raja. Sang raja lalu mengambil perbendaharaan istana guna mengadakan pesta perkawinan yang megah dan mewah. Pesta tersebut berlangsung selama 40 hari. Ketika pestanya telah usai dan Hanan berduaan di kamar, ia berkata kepada istrinya, "Ayahmu telah mengeluarkan harta banyak untuk perkawinan kita. Aku merasa cemas dan tak enak hati." Sang istri menjawab, "Tak usah kau risaukan, nanti kalau kafilahmu sudah datang, semua pasti akan teratasi." Sementara itu, penasehat istana menghasut raja agar menyelidiki keadaan Hanan yang sebenarnya. Mereka berdua pun meminta bantuan sang putri yang kini telah menjadi istri Hanan. Pada malam harinya, ketika mereka berduaan di kamar, sang putri meminta Hanan menjelaskan perihal kafilahnya yang hilang. Disinilah Hanan berkata yang sejujurnya, "Sebenarnya aku tidak punya kafilah. Ayahmu menikahkanmu denganku karena sifat kerakusannya. Lalu kenapa pula kau setuju menikahiku?" kata Hanan memberitahu. Rupanya sang putri sudah kadung jatuh hati kepada Hanan. Ia pun memberi solusi untuk masalah ini. "Kau adalah suamiku dan aku tak akan pernah mempermalukanmu. Ambillah 50 dinar uang emas ini, tinggalkan negeri ini, kemudian kirimlah sebuah pesan dari tempat yang aman dan aku akan menyusulmu ke sana," tutur sang putri. Pada malam itu juga Hanan kabur dengan mengenakan pakaian seperti budak. Keesokan harinya, sang raja dan penasihat istana bertanya kepada sang putri, "Mana suamimu?" Dengan berpura-pura sang putri menjawab, "Tadi malam datang beberapa utusan kafilah menemui suamiku. Katanya kafilahnya telah dirampok dan pengawalnya yang berjumlah 50 orang terbunuh oleh kawanan perampok. Kini suamiku sedang menyusul ke sana dan hendak merebut kembali hartanya." Adapun Hanan bersikeras memacu kudanya tanpa tahu arah tujuan. Hingga akhirnya ia melihat seorang kakek yang sedang mencangkul pekarangan yang ada di depan rumahnya. Hanan pun mengucapkan salam dan minta diizinkan untuk beristirahat di rumah kakek tua. "Oh, silahkan masuk, akan aku bawakan makanan untukmu," kata kakek tua. Pada keesokan paginya, Hanan membantu kakek itu mencangkul tanah pekarangannya. "Kakek istirahat saja di dalam, biar aku yang mengerjakannya." Si kakek pun memberikan cangkulnya dan istirahat di dalam rumah. Saat Hanan sedang bekerja, tiba-tiba cangkulnya terbentur sebuah bongkahan batu yang agak besar. Ketika batu tersebut disingkirkan, tampaklah ada anak tangga menuju bawah tanah. Di bawah sana terdapat sebuah ruangan luas yang penuh dengan emas dan mutiara. Kini mata Hanan tertuju pada sebuah kotak kecil yang terbuat dari besi. Saat ia membukanya, ternyata berisi cincin. Lalu oleh Hanan, cincin tersebut diambil dan digosoknya. Seketika muncullah wujud bayangan aneh dan bayangan tersebut berkata,
"Hamba adalah pelayan Tuan. Hamba siap menjalankan perintah Tuan," kata wujud bayangan itu. Hanan terkejut bukan main dan agak ketakutan pada awalnya. Ia pun akhirnya teringat akan cerita orang-orang dulu bahwa ada cincin sakti milik seorang raja yang tidak diketahui keberadaannya semenjak raja itu meninggal, di mana di dalam cincin tersebut dihuni oleh Raja Jin yang mempunyai ribuan pasukan. Bagi siapa saja yang mengenakan cincin itu, maka Raja Jin akan menurut kepadanya. Dan kini cincin tersebut berada di tangan Hanan. Hanan kemudian menyuruh jin itu membawa semua emas dan permata ke atas permukaan tanah. Dan sebagai rasa terima kasihnya kepada kakek tua, Hanan memberikan sekarung besar yang berisi emas dan permata. Setelah Hanan pergi meninggalkan rumah kakek tua, ia berkata kepada jin, "Wahai jin, aku ingin kembali ke kerajaanku yang dulu. Aku ingin menemui istriku." Jin tersebut lalu perintahkan seluruh anak buahnya supaya menyamar jadi manusia dan kuda, guna membawakan semua hartanya. Saat memasuki gerbang kota, masyarakat menjadi heboh. Sementara Hanan dengan gagahnya berjalan didampingi ratusan pengawal berkuda dengan membawa emas dan permata. Sang raja pun murka kepada penasehat istana karena telah menghasut dirinya bahwa Hanan adalah orang miskin. Dan ketika sang putri mengetahui suaminya telah kembali, ia merasa sangat bahagia. Ia mengira perkataan Hanan waktu itu adalah sebuah kebohongan untuk menguji kesetiaannya. Akan tetapi, penasehat istana masih mencurigai Hanan. Ia pun mencari tahu dari mana Hanan memperoleh harta sebanyak itu. Rupanya, usaha penasehat istana membuahkan hasil. Kala itu penasehat istana berpura-pura bersikap baik dan mengajak Hanan minum bersamanya. Tanpa Hanan ketahui, minuman yang diberikan adalah minuman memabukkan. Saat tengah mabuk, disitulah Hanan memberitahu rahasia tentang cincin sakti yang ditemukannya. Setelah tersadar dari mabuknya, Hanan memohon ampun kepada Allah karena telah Pada suatu hari, hakim di istana telah wafat karena suatu penyakit. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada para rakyat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana. Beberapa rakyat yang melihat hal tersebut pun datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu, Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan semua buahnya jatuh menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahan hingga tersisa satu butir buah. Satu butir buah tersebut dibawanya ke istana. Dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan satu butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk memberikan satu kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang banyak.
Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya temannya. "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apakah nanas yang kau bawa itu untuk Tuan Hakim?" tanya temannya. "Ya, tentu," kata Abu Nawas. Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas ke istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan, saya paling benci dengan buah anggur," ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" tanya hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya aku ingin membawa satu keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Bayangin coba kalau buah nanas yang dilemparkan bisa benjol kepala saya," jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas, hakim terpingkal-pingkal mendengarnya. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta. Humor Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya baginda raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati baginda raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar baginda raja," jawab Abu Nawas. "Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya baginda raja. "Hamba akan mencobanya baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta baginda raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada baginda raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban
jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Baginda Raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja hanya telur onta. Baginda Raja harus cari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku ya," ucap Baginda Raja dengan nada marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur tetapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. "Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali," lanjutnya. "Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dan 6 ekor lembu. Suatu hari Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas lagi. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja, Baginda Raja bertitah, "Hei Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Dan kalau gagal, aku akan menghukummu." "Baiklah tuanku Syekh Alam, hamba junjung tinggi titah Tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan raja. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar.
Seminggu setelahnya ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan. Tanya Abu Nawas. Bagi orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka, tuanku Syah Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka, hari apa sekarang?" Raja kemudian bertanya, dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas memantati raja. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata salah satu seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap raja. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum baginda raja bila engkau melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati baginda raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukan pasti akan dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" tanya temannya yang lain. "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, baginda harus tertawa pada saat engkau pantati," tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati baginda raja dan membuat baginda raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, baginda raja mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu.
Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" Tanya Raja. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, hei Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet dimanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpinggal-pinggal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum dan mereka harus rela melepas 100 keping emas untuk Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dikabarkan mati. Setelah kejadian Abu Nawas menjual Baginda Raja menjadi budak, Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa?" tanya sang istri. "Raja ku jadikan budak. Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu." "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu Abu Nawas berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger.
karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa ini?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda yang mendengar kabar tersebut pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, dunia akhirat, di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda, kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyat di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda gemeter juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Iya Baginda, segar bugar. Buktinya, ini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia." "Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit," Baginda menggerutu kecewa. Abu Nawas jualan agama di pasar. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu dengan Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan, Abu Nawas sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja untuk berbincang bersama. Namun sudah hampir 1 tahun Baginda Raja belum juga memanggilnya ke istana. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang Baginda Raja. Sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja. Tetapi kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk padanya. Untuk bertemu sang raja, Abu Nawas kemudian berpikir dan bergegas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas, semuanya terdiam dan heran. Sebab Abu Nawas hendak menawarkan sesuatu yang menurut orang tidak wajar, yakni agama. Di salah satu toko, Abu Nawas bertanya, "Apakah toko ini menjual agama?" Tentu saja si pemilik toko heran. "Kalau di sini tidak menjual agama, maka saya ingin menjual agama, harganya cukup 1 dinar."
apakah kamu berminat?" ungkap Abu Nawas. Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama ke para pemilik toko. Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar sambil berucap, "Agama, agama, ada yang mau membeli agama?" Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar. Banyak yang menuduhnya telah ateis. Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja. Setibanya di hadapan sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dan dibawa ke sini?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Mereka menangkap dan membawa saya ke sini karena saya ingin menjual agama saya di pasar." Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya," ungkap Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan?" "Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat," jawab Abu Nawas. Sang raja kemudian bertanya kembali, "Loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas, padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu." Abu Nawas kemudian bertanya, "Lantas kalau begitu apa arti agama?" Baginda Raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya, karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Kemudian Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji. Jika ia telah melaksanakan sholat tapi masih berbuat mungkar, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. "Kalau boleh tahu, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi?" tanya Abu Nawas. "Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapat rahmat dari Allah." "Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja, agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama?" tanya sang raja. Abu Nawas kemudian bertanya pada sang raja, "Wahai raja, siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama?" Kalau menurut sang raja, orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Dengan sigap Abu Nawas berkata, "Tepat sekali paduka, seperti halnya para pejabat dan politikus. Meski yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol, tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna.
Lebih-lebih di zaman yang seperti ini, banyak orang tanpa ragu, apalagi menjelang pemilihan umum, banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik. Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang raja, bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari. Kisah Abu Nawas pindahkan istana raja ke puncak gunung. Abu Nawas mendapatkan tugas berat dari Raja Harun ar-Rasyid, yakni disuruh memindahkan istana kerajaan dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi sang raja kali ini yakin akan mengalahkan kecerdikan Abu Nawas yang sudah dikenal banyak orang. Panggil ke sini Abu Nawas. Kasih tahu waktu dia 1 bulan untuk memindahkan istana ini ke puncak gunung. Jika tidak berhasil, maka akan aku hukum, ucap Baginda Raja. Prajurit istana yang diutus langsung menuju rumah Abu Nawas dan memberitahu permintaan raja. Tidak perlu menunggu 1 bulan. Hari ini juga istana Baginda Raja akan aku pindahkan, jawab Abu Nawas dengan enteng. Sontak para prajurit kebingungan, bagaimana caranya? Abu Nawas lantas berjalan beriringan dengan prajurit menuju istana Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun sampai di istana. Apakah semua penghuni sudah siap untuk pemindahan ini, Baginda? Tanya Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kamu bilang kalau bisa dimulai sekarang, kenapa harus menunggu 1 bulan lagi? Jawab Baginda Raja. Abu Nawas menganggukkan kepala. Raja sedikit curiga. Abu Nawas lantas duduk dengan posisi seperti atlet pelari sambil berkata keras, "Ayo, siapa yang kuat mengangkat istana ini ke pundakku? Maka akan aku pindahkan ke puncak gunung sekarang juga." Baginda Raja bersama seluruh pembesar istananya hanya melongo dan saling pandang melihat tingkah Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid terdiam lantas tertawa dengan keras. Orang-orang kebingungan. Ternyata kali ini kau tetap bisa lolos dari lubang jarum, wahai Abu Nawas, ungkap raja. Tentu saja, siapapun tidak bisa memindahkan gunung. Analogi Abu Nawas yang meminta semua orang mengangkat istana ke punggungnya justru membuat sang raja akhirnya memberikan dia emas. Kisah Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak. Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan, bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya, melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya Harun al-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan Baginda Raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, ucap Abu Nawas. Apa itu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik.
Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, Baginda Raja bersedia menyamar jadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu, Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut, sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda Raja merasa heran, mengapa Abu Nawas tidak juga muncul, dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," perintah si pedagang budak. Meski ia merasa kebingungan dengan semua, Sultan Harun al-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rasyid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali." Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan." "Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul sang raja. Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu.
karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Apa usulmu, wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkan dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya, Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak, mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya, karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah.
Jumlahnya sangat banyak, Baginda. Mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Ketika Abu Nawas membagi 5 butir telur kepada 3 orang dengan adil. Memang Abu Nawas menyelesaikan suatu masalah dengan begitu nyeleneh, namun dia selalu memberi suatu keputusan yang begitu adil. Kecerdasan serta kecerdikan Abu Nawas tersebut tersebar di seluruh penjuru negeri. Nama Abu Nawas sampai ke istana hingga telinga Baginda Raja. Suatu hari Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya di suatu acara, serta menanyakan mengenai Abu Nawas. "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" tanya Raja mengawali pembicaraan. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri, sambil menundukkan kepala bertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu tempat tinggal Abu Nawas, wahai Paduka yang mulia," kata menteri tersebut. Saat itu juga rasa penasaran Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan Raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tidak lama kemudian pengawal kerajaan berserta Raja datang. Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, membuat Raja tidak bisa menahan tawa. "Siapa kamu?" tanya Raja kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan Raja dengan nyeleneh. "Saya ini adalah Dewa Bumi, Paduka yang mulia." Mendapat jawaban itu, Raja tidak mau kalah cerdik. Kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," pinta Raja. Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah. Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat Raja kagum. "Ampun Baginda Raja, untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan untuk pusar ke atas itu tugas Dewa Langit," ngeles Abu Nawas. Raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan Raja yang di situ hanya ada mereka berdua. Tidak lama kemudian datang istri Raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran Raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang. Kamu, saya, dan permaisuri saya. Secara adil, tapi tanpa dipecah," tantang Raja. Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia sangat cerdas, perintah itu pun langsung dijalankan oleh Abu Nawas. 1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur.
Kemudian 1 telur untuk hamba, karena hamba juga sudah punya 2 telur. Terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak mempunyai telur, kata Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Tidak lama kemudian Raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu, karena telah berhasil membuat kami terhibur, ujar Raja. Sejak saat itu Abu Nawas selalu diundang Raja untuk menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas punya peci ajaib, bisa melihat surga dan bidadari cantik. Berikut ceritanya. Suatu hari Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, ia melihat para jamaah sudah pada berkumpul, meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir, orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah ini membuat para jamaah penasaran. Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai terlihat sangat bahagia, tanya salah satu jamaah. Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku, jawab Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. Mendengar jawaban itu, para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas. Dikarenakan sangat penasaran, salah satu dari mereka berkata, "Sini, coba aku lihat." "Tapi aku tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas sambil mencegahnya. "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" jawab jamaah dengan serempak. Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran, Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskannya. Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini, ujarnya. "Sini, coba aku lihat," ucap salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas. Ia kemudian menengok ke orang-orang di sekelilingnya. "Benar juga, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," ucap orang itu berbohong. Dikarenakan takut dikatakan orang tidak soleh dan kurang beriman, jamaah lainnya pun ikut penasaran juga. "Benarkah? Coba, aku ingin melihatnya," ucap jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun, lagi-lagi karena gengsi, takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita satu persatu," ujar jamaah lainnya. Akhirnya semua jamaah mencobanya dan jawabannya pun sama karena gengsi, takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Sampai tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Dia tidak melihat apa-apa, justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas. Orang itu langsung melempar topi ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman," tutur orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama sepertimu. Aku tidak melihat apa-apa," tegas Abu Nawas sambil menahan tawa. "Hei, kalian semua, jangan hanya takut dibilang orang tidak beriman lalu membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tidak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Allah yang tahu. Lagian mana mungkin surga bisa terlihat, sementara kalian belum mati," tambah Abu Nawas. Seketika mereka yang tadinya menggerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu.